Hey, yo, yo, yo. Ketemu lagi dengan Dr. Ray. Semoga tetap sehat dan semangat. Karena hari ini kita akan bahas soal asam urat. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kita ngobrol santai aja ya soal asam urat ini. Kayaknya semua orang sudah pernah kenal dan pernah dengar. Ada pasti teman kita yang bilang, ih saya asam urat. Pasti. Jadi ya kadang-kadang juga salah sih dia omong asam urat itu. Tidak berdasar maksudnya. Hanya karena sakit maka dia bilang asam urat. Ya tidak begitu juga ya. Asam urat sebenarnya adalah penimbunan protein di dalam sendi. Jadi kalau kita bilang ini adalah asam urat, salah juga ya namanya ya. Secara definisi ya, harusnya dia asam sendi. Karena yang sakit adalah sendi, bukan urat. Urat kan kita biasanya merujuk kepada pembuluh darah ya, nadi. Ya, tapi ini sebenarnya penumpukannya di sendi. Sakitnya itu di sendi, bukan di urat. Kemudian mengapa penumpukan ini bisa terjadi, penumpukan protein ini yang menyebabkan radang di sendi bengkak, merah, dan sakit ini? Yang pertama karena asupan makanan kita yang kadang-kadang tidak seimbang. Tidak seimbang itu berarti ada bagian tertentu yang jauh lebih banyak dari porsi yang lain. Misalnya protein yang kita makan sangat-sangat lebih tinggi daripada serat dan buah-buahan yang kita makan. Atau nasi kita terlalu banyak dibandingkan dengan lauk pauknya. Nah, itu tidak seimbang. Yang menyebabkan asam urat adalah kacang-kacangan. Semua kacang, semua jenis kacang yang kita sebut, kacang merah, kacang hijau, kacang kuning, semua kacang itu bisa menyebabkan asam urat. Kemudian ada beberapa sayuran yang bisa menyebabkan asam urat. Ada juga jeroan. Jeroan semua hewan kayaknya akan membuat kita asam urat. Tapi ini berbeda setiap orang. Ada yang makan sayur ini tidak apa-apa, tapi kalau makan ini akan meningkatkan asam urat. Makan kacang hijau misalnya tidak membuat asam urat, tapi begitu makan tahu tempe langsung dia sakit asam urat. Jadi kenali diri, apa yang kita makan kita harus sadari apa yang kita makan, dan setiap kali ada keluhan kita catat makanan apa yang kita makan sebelum terjadinya sakit ini. Oke, itu masalah pertama. Yang kedua adalah masalah keturunan. Orang tua yang mengalami asam uratnya tinggi, yang cenderung tinggi, maka anaknya juga akan cenderung asam uratnya tinggi. Jadi salah orang tua? Tidak juga. Karena ini kita bisa tahan, kita bisa cegah dengan pola makan yang sehat, yang seimbang tadi. Jadi apakah tidak boleh makan kacang sama sekali? Ya boleh-boleh saja. Ya maksudnya 10 butir kacang tanah, 15 ya bolehlah. Tapi kalau makan satu toples yo tidak asam urat juga ya. Leher akan kering, akan batuk. Ada masalah lah kalau kita makan terlalu banyak. Ya. Apalagi kalau punya keturunan asam urat, itu tidak boleh. Lalu masalah berikut adalah kita selalu mendiagnosa diri sendiri dengan asam urat tanpa dasar. Misalnya, dokter tidak akan mengatakan ini asam urat kalau tidak ada pemeriksaan lab, tidak ada pemeriksaan darah yang mendukung kadar asam uratnya berapa. Nah, kita harus tahu dulu baru kita mendiagnosa pasien dengan asam urat. Jadi, kalau saran saya, tips juga ya, kalau merasa sakit di sendi, sakit di jempol kaki, sakit di siku, pergelangan tangan, di jempol tangan, jempol kaki, atau di pinggang, atau misalnya di bahu salah satu sisi, nah itu coba langsung periksa kadar asam urat kita. Karena waktu terjadi serangan itu kadar asam urat kita lagi tinggi-tingginya. Kemudian kalau sakit seluruh badan, lutut kiri kanan, jempol kiri kanan, kayaknya itu bukan asam urat. Karena asam urat biasanya menyerang satu sendi saja. Satu sendi saja yang dia serang. Tapi kalau sakit kiri kanan, atas bawah semua sakit, itu bukan asam urat, itu lain lagi penyakit yang kita akan cari. Kemudian kalau misalnya kita lagi nyeri, lagi bengkak, lagi merah sendi kita, biasanya lutut, jempol itu tadi, atau tempat manapun, setiap orang beda-beda tempatnya.
Kalau lagi sakit, lagi merah, jangan minum obat penurun asam urat. Ada tuh obat yang untuk mengendalikan asam urat supaya kita langsung turun. Tidak boleh. Waktu terjadi serangan itu tidak boleh minum obat anti asam urat. Kalau dia turun secara mendadak malah buat tambah sakit di sendinya. Jadi yang kita minum adalah obat anti radang dan anti nyeri. Itu kita dapat dari mana? Dari dokter. Jangan beli sendirilah di apotek ya. Please lah, please banget. Jangan beli sendiri. Pergi ke dokter saja. Di puskesmas pakai BPJS gratis kok. Obatnya juga gratis. Jangan beli sendiri lah ya. Coba ke puskesmas saja. Kemudian, kalau misalnya serangan itu sudah berakhir, sudah tidak merah lagi, sudah bisa digerakkan lagi, tidak kembali normal lagi, maka sebenarnya kita perlu minum penurun asam urat secara rutin. Jadi kita bukan minum obat asam urat saat lagi nyeri, tetapi saat kita sehat, kita jaga tuh. Makanannya kita jaga dan minum obat secara rutin untuk mencegah dia kambuh kembali. Jadi ya minum obat rutin ini kan ya sama ceritanya dengan obat diabetes, hipertensi, kolesterol ya. Jadi kalau tidak ada gejala kita berhenti minum, ya tidak lah ya. Obat asam urat ini adalah obat minum jangka panjang rutin yang akan diturunkan dosisnya sesuai dengan keadaan kondisi hasil pemeriksaan asam urat kita. Semakin baik asam urat kita, semakin turun dosis kita, semakin jarang minum obat. Kalau kita sudah bisa menjaga makanan dan asam uratnya normal dalam waktu beberapa bulan selama kontrol, maka obat asam urat tidak diperlukan lagi. Jadi pengobatan asam urat bukan saja saat nyeri, tetapi sebelum nyeri dan sesudah nyeri. Kita harus kontrol dan jaga asam urat itu baik-baik. Oke, saya kira itu saja untuk obrolan tentang asam urat hari ini. Komen di bawah kalau ada pertanyaan, subscribe, share ke teman-teman, dan jangan lupa tetap sehat, tetap semangat.